Filipi nomor 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu.
Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini dari titanya yang pertama dan yang keempat. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Di hadapan-Mu, Yesus,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita mendengar Gor Punguan Ina.
Kita memuji Tuhan. Raihlah daku kepadamu, suka dan duka berkat bagiku. Asalkan aku perlindunganku, selamatkan daku. Perlindunganku, selamatkan daku. Dekatkan aku, pegang teguh. Masih jauh, datanglah padaku. Aku merana sebab dosaku, basuh jiwaku, Yesus Tuhanku. Basuh jiwaku, Yesus Tuhanku. Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, bilalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengar pujian dari Kor Punguan Naposo.
Kita memuji Tuhan. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengeram. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran umatmu yang jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran umatmu yang hidup Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Punguan Lansia dan Keluarga.
Kita mendengarkan kor pengonama.
Mari kita mendengarkan warta jemaat di huria kita. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 24 Agustus 2025, 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 10 setelah Trinitatis. Topik minggu, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot rodi saleleng-lelengna. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa 26 Agustus 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga H. Hutajulu LF Boru Simatupang Esos yang beralamat di Perum Gelora Pak Jayang, Jalan Daeng Ramang. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, para halado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Kebaktian ucapan syukur. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian ucapan syukur di keluarga FVK Sihombing SS Boru Simanjuntak SE pada hari Jumat 29 Agustus 2025 masuk pukul 19.30 WITA yang beralamat di Perum Megah Nusa Madani nomor 25 Mangga 3. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, para halado dan keluarga di ibadah tersebut. Ibadah berbahasa Indonesia. 4. Calon situa baru. Di ibadah minggu hari ini 24 Agustus 2025, setelah warta jemaat, gereja akan memperkenalkan calon situa baru dari wilayah 3, yaitu Amang Jimmy Master Butar-Butar SE, Inang J. Buruhutajulu SGZ. Kiranya Tuhan memberkati. 5. Ramah Tama dengan Preses Distrik 17 IBT. Gereja akan melaksanakan ramah tama dan sharing informasi dengan Preses Distrik 17 IBT Pendeta Samuel CH Sitompul MTH MM pada hari Senin 25 Agustus 2025 mulai pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja HKBP Tamarunang. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada para halado dan keluarga untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut. 6. Pesta Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Gereja melalui HKBP Distrik 17 IBT akan melaksanakan Pesta Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 IBT pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Marilah kita doakan kiranya pesta tersebut berjalan dengan baik. 7. Rapat Pendeta Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Gereja melalui HKBP Distrik 17 IBT akan melaksanakan rapat Pendeta Distrik 17 IBT pada hari Senin 1 September 2025 sampai dengan hari Rabu 3 September 2025 bertempat di HKBP Surabaya. Marilah kita doakan kiranya rapat tersebut berjalan dengan baik. 8. Pelayanan Pendeta HKBP Resort Tamarunang. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pesta Tahun Transformasi HKBP Distrik 17 IBT dan Rapat Pendeta Distrik 17 IBT, maka Pendeta HKBP Resort Tamarunang, Pendeta TD Siantur STH akan berangkat menghadiri kegiatan tersebut. Berangkat pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 dan kembali pada hari Kamis 4 September 2025. Marilah kita doakan kiranya pelayanan Pendeta HKBP Resort Tamarunang dapat berjalan dengan baik. 9. Apresiasi siswa mahasiswa berprestasi. Gereja melalui Dewan Diakonia Seksi Pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa mahasiswa gereja kita yang berprestasi di bidang akademik mulai tingkat SD, SLTP, SLTA, D3 dan S1 yang mendapat nilai 90,00 atau IPK 3,50
dan non-akademik, yaitu olahraga, seni, minimal tingkat Kota Makassar, dan agar kiranya menyerahkan fotokopi raport atau transkrip nilai dan bukti penghargaan tersebut kepada seksi pendidikan gereja kita. 10. Amplop diakoni gereja. Di ibadah minggu hari ini kita akan membawa amplop ke depan untuk diakoni gereja kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar Naposobulung wilayah 3 perawatan di rumah. 2. Amang E Sianipar wilayah 3 perawatan di rumah. 3. Amang JJ Hutapea wilayah 1 perawatan di rumah. 4. Amang MDF Sregar AMD wilayah 1 perawatan di rumah. 5. Inang D Borusilain SST MKes MKep wilayah 3 perawatan di rumah. 12. Jumat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Situa Arta Oscar Hutagalung Esos 18 Agustus 1973 wilayah 3. 2. Nike Tiurma Borunapitupulu SE 19 Agustus 1983 wilayah 3. Dani Oliver Nababan SE Naposobulung 20 Agustus 1996 wilayah 1. Serli Darmauli Borusilaban 22 Agustus 1982 wilayah 3. Agusta Christine Borusianipar Naposobulung 22 Agustus 1992 wilayah 3. Riama Angelina Borogultom 23 Agustus 1966 wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Jemaat yang merayakan 1. Keluarga M. Hasibuan Inang Situa M. Borumanurung 18 Agustus 1988 wilayah 1. 2. Amang Situa STJ Marpaung SH Inang LA Boru Banjarnaor STP 20 Agustus 2005 wilayah 1. 3. Amang Dr. SW Simangunsong SPA Dr. SE Boru Aritonang SPKFR 23 Agustus 2012 wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 17 Agustus 2025 ibadah umum 126 orang. Minggu 17 Agustus ibadah anak sekolah minggu 41 orang. Selasa 19 Agustus 2025 kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang JM Butar-Butar SE Inang R Boruta Julu SGZ 42 orang. Dua Romawi keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Senari pinasa matu amang calon situa na baru amang lo JM Butar-Butar do Inang Tujolo.
Shalom. Nomor sangapi ami mang pedita. Nomor sangapi ami amang inang parhalado. Amanami inanami hahanggi na pinaribot nahu parsangapi ami. Disok kami jongjong pada dahod diri mungkin hampir sudah mampoto kami keluarga je butar-butar beruta julu di minggu nasalpu nunga mangaleo diri kami mengula di huriata marhite calo situa amang inang totu salu nei mangido kami di amang inang asa bonumu kami di bagas tangyangmu dukungan asa bui kami madohoti proses belajar manang learning satu namanya pulian non. Jadi saya di bargu itu atama kami di pasu-pasu soninang halak amanginang saulat nai pasaton nai ma maulate di hamu amanginang di saluna hita ruas ni kuriata tamarunangon. Jadi sonima hatasian kami mulate ma di ida mulate ma di kuriata suasoni manang di amata dewata butima. Ya, mulai tema di keluarga kembali matun dulu. Mulai tema dia mang putar-putar tatangnya konma asaboy nasida madalaton penjo nasida songon calon situa. Mari kita serahkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 534 ayat 1 dan seterusnya.
Di surga tempatnya telah tersedia, yang didapat oleh semua manusia, yang didapat oleh semua manusia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita pada saat ini, di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya meminta kita agar kita bisa membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-15. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang setiap hari kerjanya ketika terbit matahari jam 6 pagi, dia sudah keluar dari rumah dan dia langsung lakukan aktivitasnya menyiram tanaman. Dia akan siram tanaman semuanya, dan ketika pukul 5 sore mendapatkan pukul 6 sore, kerjanya, tugasnya adalah mengumpulkan daun-daun, ranting-ranting, serta bunga-bunga yang berguguran. Begitu terus dia lakukan. Sampai suatu saat anaknya bertanya kepadanya, "Bapak, saya melihat di sepanjang perjalanan hidupmu, setiap pagi kamu menyiram tanamanmu ini. Dan setiap sore kamu akan membersihkan daun-daun yang berguguran, ranting-ranting pohon, serta bunga-bunga yang berguguran. Pertanyaannya cuma satu, Pak. Apakah Bapak tidak lelah dan tidak bosan?" Maka bapak tersebut menjawab dengan ketulusan hati, dia mengatakan, "Anakku sayang, ketika aku masih hidup, aku akan melakukan ini. Dan ketika aku mengakhiri hidupku, aku tidak akan dapat lagi melakukan ini. Oleh karena itu, ketika aku hidup, aku akan melakukan hal yang baik. Ketika aku sudah berakhir mengakhiri hidupku, semoga yang hal-hal baik yang aku lakukan bisa menjadi teladan untuk setiap keluargaku, anak-anakku, serta lingkunganku." Si anak terdiam, lantas dia memeluk
bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita petik dari ilustrasi yang singkat tersebut? Saya jadi teringat seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latumahina. Bagaimana dengan kerendahan hati dia menggumulkan setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan ending dari setiap pergumulan itu, ending dari setiap persoalan itu, ending dari setiap perjalanan kehidupan dia, semua akan indah pada waktunya, dan semua di luar dari apa yang dia pikirkan. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupannya. Lantas dengan itu dia menuliskan sebuah lirik lagu, hidup ini adalah kesempatan, ya, yang dipopulerkan oleh Herlin Pirena. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di topik minggu pada saat ini menyuarakan kepada kita kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Nats ini berbicara ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Daud, ketika mereka sudah keluar, pasca keluar dari pembuangan, mereka keluar dari pembuangan menuju tempat yang Tuhan sudah siapkan. Lantas dengan hal-hal yang mereka telah lalui, Daud mengingatkan kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa pilihan Allah, kepada bangsa Israel, bagaimana Allah bekerja atas kehidupan mereka. Ingatlah engkau ketika beratnya hidupmu, ketika engkau di dalam tanah pembuangan, ketika orang-orang yang kamu harapkan itu meninggalkanmu, tetapi kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Dan nas ini menyuarakan serta mengajak, memotivasi kepada bangsa Yehuda agar tetap selalu dekat kepada Allah. Ketika engkau sebelum terbuang, apa yang kamu andalkan? Apakah hidupmu menjadi jaminan kamu akan selamat? Apakah yang ada di dalam kehidupanmu itu sebuah jaminan kamu tidak akan bergumul, kamu tidak akan terbuang? Tidak. Malahan semuanya itu terkadang menjadi benturan, membuat kebimbangan. Oleh karena itu Daud mengingatkan bangsa Yehuda, bangsa Israel, oleh karena itu tidak ada yang bisa menjamin selain kasih setia Tuhan. Kalau boleh perhitungkan, berapa kalikah kita bisa menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan, dan berapa kali kita meninggalkan kasih setia Tuhan di dalam satu hari. Bangsa Israel terdiam, bangsa Yehuda terdiam. Oleh karena itu nats ini dituliskan oleh Raja Daud untuk mengingatkan bangsa Israel. Tetapi sebelum ke situ, mari Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita boleh cross check dulu, kita lihat dulu ke belakang. Siapa ini Raja Daud? Raja Daud seorang yang tidak pernah dianggap, seorang yang tidak pernah diindahkan, seorang yang hanya dipandang sebelah mata, tidak diperhitungkan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, aku memilihmu, aku membangkitkanmu, aku mengurapimu, yang dia lakukan bukanlah atas kehendaknya, tetapi yang dia lakukan adalah atas kehendak Tuhan. Dia mampu diangkat dari pergumulan hidup, dari kaum marginal, kaum yang terbuang, Tuhan angkat, Tuhan tempatkan, dan Tuhan pakai. Luar biasa kehidupan Daud, sampai Tuhan tempatkan dia di satu titik menjadi seorang raja. Apakah Daud tidak mengalami persoalan, pergumulan, tantangan hidup, dinamika kehidupan? Dia mengalami. Lantas apakah dinamika pergumulan itu membuat dia meninggalkan Allah? Tidak. Pernahkah dia terjatuh? Pernah. Tetapi apakah itu membuat dia meninggalkan Allah? Tidak. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari, sampai dia katakan, kita mungkin sama-sama ingat ketika Daud
diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Dengan cara berpikirnya dia tidak mampu bisa menghadapi itu. Tetapi dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahukah kita sama-sama bisa menyanyikannya? Saya undang Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa menyanyikannya sekali saja. Bisa diiringi kalau boleh, Inang? Ya silakan. Kita mulai 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan iya, sebab Tuhan besertaku. Iya. Untayan ini keluar dari pergumulan Daud. Ketika dia diperhadapkan beratnya persoalan, bagaimana anak-anaknya ingin menyingkirkan dia, bagaimana bangsa-bangsa lain ingin membunuh dia. Dia diperhadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Apa yang Daud lakukan? Tuhan adalah gembalaku. Dia ingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Daud yang berubah, manusia yang berubah memahami Allah, tetapi Allah tidak pernah berubah memahami kita. Pantas dengan hal itu dia katakan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu Daud mengingatkan seperti yang tertulis di Mazmur 90 ayat 10, dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Oleh karena itu kita boleh lihat tadi nas ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput yang sudah tertentu limitnya, tetapi kasih setia Tuhan tidak punya limit dan tidak pernah berubah. Malahan sangat luar biasa, Daud mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Kita bisa bayangkan bagaimana bunga di padang. Derasnya angin yang menghantam. Berbeda tanaman yang kita jaga di rumah. Kalau tanaman yang kita tanam di rumah, ketika hujan deras datang, kita bisa memindahkannya, kita bisa melindunginya. Tetapi kalau bunga-bunga di padang, teriknya matahari akan menghantam dia, derasnya angin akan menghantam dia. Tetapi yang mampu, yang melindungi dia, yang menjaga dia, yang memberkati dia, yang membuat dia tetap bisa bertahan dan bertumbuh berbuah, hanya yang menciptakannya, yang empunya dia, yaitu Allah. Oleh karena itu Daud mengingatkan, hanya kasih Allah yang kekal, tidak ada yang berubah. Bagaimanapun kehidupan kita, bagaimanapun parahnya kesalahan kita, fatalnya pola pikir kita, sampai kita harus terbuang seperti bangsa Yehuda,
Kita merasa terbuang dengan beratnya tantangan hidup. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu yang dikatakan juga di ayat 16. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, tanaman itu, bunga-bunga itu, ketika dia harus gugur, dia akan dibawa sama angin, dia akan terbawa sampai dia ditempatkan yang tidak dia ketahui. Tetapi walaupun dia tidak mengetahui tempat dia akan dibawa, dia akan ditempatkan yang dia tidak pahami, tetapi Tuhan yang menjaganya. Kita boleh lihat ketika tanaman itu kita tanam di sini, tetapi bisa juga dia tumbuh di sana, dibawa oleh angin. Ketika Tuhan mengatakan, engkau sudah kupilih, engkau sudah kubangkitkan, engkau sudah kuberkati, maka jadilah berkat itu. Iya. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Raja Daud kepada bangsa Yehuda. Kasih setia Tuhan tidak sebatas pola pikirnya. Kasih setia Tuhan bukan sepanjang apa yang dia pahami, tetapi di luar dari kehidupannya, di luar dari apa yang dia pikirkan. Kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Raja Daud mengajak, meminta, marilah mendekat hanya kepada Allah. Jika engkau mengatakan aku sudah gagal, aku telah meninggalkan Allah, aku telah menjauh dari Allah, karakterku karakter yang bukan disukai oleh Allah, biarkan Tuhan yang memperbaharui. Lihatlah tanaman ketika ditanam, tetapi ketika dia tidak berbunga, maka Tuhan akan memberikan angin, Tuhan akan memberikan hujan, Tuhan akan memberikan cahaya matahari, membuat dia untuk tetap bertumbuh, berakar, dan berbunga, sehingga dia bernilai. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang bisa kita petik nats ini untuk kehidupan kita? Sangat jelas dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih setia Tuhan tetap setia. Ini menanamkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari semakin kita memahami kasih dari Allah Bapa, mari semakin kita bisa mengenal kasih dari Allah Bapa. Patokan umur bukan menjadi acuan kita sudah seberapa dalam, kita sudah seberapa hebat mengenal Allah. Tetapi saat ini adalah timingnya bagaimana kita bisa melihat diri kita, bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam diri kita, bagaimana kita bisa melihat karya Allah yang selalu membimbing kehidupan kita. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus membuat kita menjauhkan diri dari Allah? Apa yang harus kita andalkan? Maaf Amang Inang, ini biasanya halak Batak, tetapi saya yakin itu tidak ada di jemaat HKBP Tamarunang. Amin, amin. Kenapa harus hotel, hosom, teal, latte, elat? Apa? Kalau memang semuanya punya limit. Firman Tuhan mengatakan 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari situ adalah berkat. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari kita lihat saat ini. Mari kita lihat diri kita sampai saat ini. Mungkin dulu kita masih bisa mengangkat beras, 1 goni kita angkat. Saat ini masih mampukah? Mari kita evaluasi, masih mampukah? Jaga goting, hati-hati. Iya, kalau dulu mungkin kita bisa masih mampu mengangkat aqua galon mengganti. Saat ini, mari ini menjadi ajakan evaluasi, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Maaf Bapak Ibu, terkhususnya kaum ibu, maaf kalau dulu mungkin wajah kita masih ketat. Iya, masih sangat luar biasa. Saat ini
Ketika kulit wajah ini, kulit tangan ini sudah melekat dia kepada tulang-tulang yang menggambarkan sudah semakin lelah, sudah semakin habis tenaga. Masih mampukah kita menjauhkan diri dari Tuhan? Firman ini menjadi acuan evaluasi. Mari, ketika Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, mari kita bisa bersama-sama mengevaluasi diri kita. Sudah seberapa dalam, sudah seberapa kenalkah aku akan Allah yang mengasihi hidupku? Ini yang disuarakan oleh Raja Daud kepada bangsa Yehuda, agar mereka tidak lagi meninggalkan Allah, tetapi agar mereka benar-benar menghidupi titah-titahnya di dalam kehidupannya. Bukan lagi mengandalkan pola pikirnya untuk menyenangkan hatinya, tetapi mengandalkan imannya untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Raja Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, agar kita bisa benar-benar menerima kasih setia Tuhan, ada syaratnya. Setiap tindakan ada dampaknya. Setiap hal-hal yang ingin Tuhan kasih ada syaratnya. Amsal 28 ayat 14 sangat jelas dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan kasih setia Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, agar kita bisa sampai kepada topik minggu pada saat ini, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita seperti melihat orang yang bagaimana, tidak. Tetapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, mengimani apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, serta mengindahkan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah tanamkan, kasih, holong nasian debata, kasih itu yang harus terpancar di dalam kehidupan kita. Mari, ketika kita nanti akan selesai beribadah, kita akan pulang kembali kepada aktivitas masing-masing untuk hari esok. Mari kita melangkahkan di dalam kasih Kristus. Ketika kita akan melaksanakan pekerjaan kita, rutinitas kita, aktivitas kita, mari lakukanlah dengan kasih Kristus. Itu akan lebih mengenyangkan kita, itu akan lebih memuaskan kita. Tidak lagi takut, tidak lagi bimbang seperti yang disuarakan oleh Raja Daud. Sekalipun ada bahaya, aku tidak akan gentar. Sekalipun ini berat, aku tidak akan mengeluh, karena Tuhan besertaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini juga gereja memperkenalkan calon sintua Perhalado di tengah-tengah gereja. Saya juga harus katakan kepada Amang Butar-Butar, kasih setia Tuhan yang mengangkatmu, yang memilihmu, yang akan mengurapimu. Oleh karena itu, di dalam setiap pelayanan itu, mari mewujudkan kasih setia Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak akan mampu memuaskan orang lain di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita. Tetapi biarkan Tuhan yang benar-benar melengkapi semua yang sudah kita lakukan pelayanan itu. Karena kita melakukan pelayanan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersuka cita menerima kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan dan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana Tuhan menciptakan malam, bagaimana Tuhan menciptakan siang, begitu juga kasih setia Tuhan yang Tuhan akan tetap berikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada mengatakan, Amang Pendeta, pada saat ini begitu sulitnya ekonomi, begitu sulitnya tantangan hidup yang sangat berat, ingatlah kasih setia Tuhan yang mendampingi kita menghadapi itu.
akan sangat sulit jika kita merasa menghadapinya sendiri. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan mendampingi kita, Tuhan menguatkan kita. Saat itu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan kondisi apapun, andalkan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di ibadah minggu pada saat ini. Bagaimana Engkau mengeluarkan bangsa Israel, bangsa Yehuda keluar dari tanah pembuangan, dan Kau tetap iring mereka, serta Kau ingatkan mereka agar tetap hanya dekat kepadamu dan hanya kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Setiap apa yang ada di dalam kehidupan kami, baik langit, bumi, tanah, serta orang-orang yang sekitar kami, semua akan berubah pada waktunya. Tetapi hanya kasih setiamu ya Tuhan yang tidak akan pernah berubah, yang tetap untuk selama-lamanya mengiring-iring langkah kehidupan kami, menguatkan kami, serta ini menjadi janji keselamatan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan berkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Itu juga buat seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan, yang beribadah bersama dengan kami pada saat ini di gereja-Mu, ataupun yang harus mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam setiap dinamika kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu ini, Gereja HKBP Tamarunang. Setiap perhaladamu, Tuhan yang memilih, Tuhan yang membangkitkan, dan Tuhan yang memberkati. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Begitu juga buat setiap program-program dari Gereja HKBP Tamarunang yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkatinya dengan program-program tersebut, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat, terkhususnya menjadi dupa yang harum, kemuliaan untuk nama-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk calon sintua JM Butar-Butar, di mana dengan kesediaan hatinya dia telah memberikan hati, pikirannya, waktunya, kehidupannya menjadi hamba-Mu. Karena Tuhan juga yang memampukan dia, menguatkan dia, memberkati dia. Begitu juga buat seluruh keluarga Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap keluarga agar tetap mendukung kesiapan dari Amang JM Butar-Butar menjadi hamba-Mu yang akan melayani di tengah-tengah gereja HKBP Tamarunang, terkhususnya untuk wilayah 3. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang, dari kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan lansia. Tuhan jaga kehidupannya, Tuhan urapi, Tuhan yang memberkati kehidupannya, seluruhnya keluarganya, seluruhnya anak-anak cucu-cucunya. Tuhan juga yang mengurapi dan yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Agusta Kristin Boru Sianipar, Amang E Sianipar, Amang J Hutapea, Amang MDF Siregar, Inang D Boru Silain. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati hidupnya ya Tuhan, memberikan kesembuhan, pemulihan yang total untuk hidupnya ya Tuhan, dengan obat-obat yang dimakan, dengan para medis yang menangani. Tuhan yang memberkati, Tuhan mengajari, Tuhan yang memberikan kesembuhan total untuk kehidupan jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa
untuk seluruhnya jemaatmu yang bersuka cita atas pertambahan umur dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 24 Agustus, yaitu Amang Sintua Arta Oscar Hutagalung, Inang Nike Tiurma Boru Napitupulu, Dani Oliver Nababan, Inang Sherly Darmauli Boru Silaban, Agusta Christine Boru Syanipar, Inang Riama Angelina Boru Gultum. Ya Tuhan, pertambahan umur yang Tuhan berikan, Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan, serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, di tengah-tengah pekerjaannya, dan juga di tengah-tengah pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 24 Agustus, yaitu Amang M Hasibuan, Inang Sintua M Boru Manurung, Amang Sintua STJ Marpaung, Inang LA Boru Banjarnahor, Amang Dokter SW Simangunsong, Inang Dokter SE Boru Aritonang. Ya Tuhan, Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang membentuk rumah tangga mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang Tuhan sudah titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan juga yang memberkati tumbuh kembangnya ya Tuhan. Tuhan menjadikan mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk kegiatan distrik di mana akan dilaksanakan pesta puncak tahun distrik di hari Minggu ini. Begitu juga yang akan dilanjutkan dengan rapat pendeta distrik 17 Indonesia bagian timur di Surabaya. Tuhan memberkati pimpinan distrik kami Amang Preses. Tuhan juga memberkati seluruhnya kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan untuk meminta, menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 350 sambil menyerahkan persembahan. Masa yang tiada
setia, pasti bahagia selamanya. Masa yang tiada akhirnya, duka laraku yang lama akan berakhir juga. Ku tahu di saat datangmu berakhirlah deritaku, kau kebahagiaanku. Kedatanganmu Jemaat sedang berdiri. telah dekat, ku tak menantikannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya undang ke depan Amang Calon Sintua JM Butar-Butar beserta dengan Inang. Kita berbaris di depan.